Inilah video viral saat dua polisi lalu lintas menilang pelanggaran lalu lintas turis asing yang mengendarai sepeda motor. Oknum polisi tersebut mengatakan denda yang dikenakan sebesar Rp500.000. Namun belum menerima uang, oknum polisi yang lain menyadari jika kejadian tersebut direkam hingga momen tersebut terputus. We leave tomorrow. Yeah. Thank you so much. You are my brother. Setelah viral, Polres Badung menyatakan kejadian itu terjadi pada Maret lalu. Turis asing tersebut terbukti tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut dipastikan belum menerima uang. Kini keduanya masih diperiksa dan akan ditindak tegas jika terbukti. Tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun oleh petugas. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan, apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, denda tilang untuk pelanggaran tidak menggunakan helm sebesar Rp250.000 dan menerobos lampu lalu lintas sebesar Rp500.000. Pemirsa, kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat memadati gerbang tol Paster. Ya, kemacetan panjang pun tak bisa dihindari. Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi dari gerbang tol Paster hingga menuju pusat kota Bandung. Antrean panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan Bandung Raya. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kota Bandung padat, terutama di lokasi kuliner dan objek wisata. Ya pemirsa, libur panjang tanpa harus merogoh kantong yang dalam bisa dilakukan di dalam kota. Ya, di Jakarta salah satu tempat menghabiskan waktu liburan adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta. Taman Bendera Pusaka di Jakarta ini baru saja diresmikan beberapa lalu oleh Gubernur Jawa Barat. Berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar, taman ini merupakan penggabungan 3 taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leser. Dan juga kawasan Taman Bendera Pusaka pun beroperasi 24 jam dan menyediakan sejumlah fasilitas seperti olahraga dan kolam. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih Safa juga Nata di studio, dan pagi hari ini saya akan mengajak Anda beserta pemirsa untuk melihat kembali arus lalu lintas pagi hari ini pada akhir pekan. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari dalam kota sendiri di kawasan Simpang Santa terbilang dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya, baik kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pancoran ataupun dari arah Mampang yang nantinya akan menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M, serta yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk beralih ke arah Wijaya sendiri hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas pagi hari ini pun mulai didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum, serta untuk kendaraan-kendaraan yang keluar dari arah Wijaya juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan pada umumnya terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light serta adanya pertemuan arus lalu lintas. Selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas sebaliknya dari arah Blok S
yang nantinya akan mengarah ke arah Pancoran ataupun juga yang akan menuju ke arah Kuningan dan Mampang. Hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara dari arah Blok S terkhususnya untuk antisipasi kendaraan yang keluar dari arah Gereja Santa sendiri, dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang akan berputar balik di kawasan ini kami menghimbau untuk mencari tempat putar balik yang aman demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga kenyamanan bersama di jalan. Dan untuk pemirsa ataupun pengendara yang nantinya akan mengakhiri libur akhir pekan Anda dengan bepergian, kami himbau kembali agar selalu mengecek kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai demi menjaga kenyamanan saat berkendara tetapi juga menjaga keselamatan diri Anda. Serta pemirsa, perlu kami update kembali informasi terkait SMS ataupun data laka lantas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa telah terjadi sebanyak 198 kasus laka lantas dengan rincian 7 meninggal dunia, 12 luka berat dan 153 luka ringan. Dari 198 kasus laka lantas yang terjadi, 79% terjadi dengan tingkat kecelakaan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, khusus bagi pengemudi maupun penumpang untuk selalu menggunakan helm demi menjaga keamanan dan keselamatan diri di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani akhir pekan Anda, pemirsa juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 serta menghubungi WA center kami di 0858 71500669. Nata dan Safa, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan Sabtu sore. Sejumlah mahasiswa mendorong barikade pagar besi yang dijaga aparat untuk mendekat ke arah Istana Negara. Situasi memanas saat aparat memadamkan ban yang dibakar peserta aksi hingga terjadi saling dorong dan pelemparan benda. Dalam aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah meningkatkan prioritas di sektor pendidikan termasuk akses dan kualitas. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan sempat dialihkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.